Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran fisika, kami dari kelompok 4 Pendidikan Fisika semester 4C yang beranggotakan ada Teh Zafira Diah Urbaningrum, Teh Tiara Mulyawati, dan Teh Yunisa Cesarianti akan mempresentasikan materi mengenai pop-up book dan flipbook. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa itu pop-up book? Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki unsur 3D atau 3 dimensi yang dapat bergerak saat halaman dibuka, serta memberikan visualisasi maupun tampilan yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi. Pengertian pop-up book menurut para ahli menurut Tisna Hanifah 2014, alat peraga 3D untuk menstimulasi imajinasi dan pengetahuan terhadap suatu hal. Sementara menurut Solihah 2018, pop-up book adalah media 3D yang memberikan efek menarik yang menampakkan gambar timbul. Menurut Praharjono dan kawan-kawan, tahun 2019, pop-up book adalah kartu atau buku yang ketika dibuka menyajikan konstruksi 3D yang timbul. Selanjutnya ada manfaat pop-up book menurut Juanda dalam Rahmawati 2013. Manfaatnya yang pertama, mengajarkan kepada siswa untuk memiliki rasa dalam bentuk menghargai sebuah buku dengan merawat dan menjaga buku dengan baik saat menggunakannya. Kemudian mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, meningkatkan kreativitas siswa, menumbuhkan imajinasi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa maupun memberikan deskripsi tentang suatu wujud benda, hingga menumbuhkan rasa cinta anak untuk membaca. Yang selanjutnya ada 3 tipe bagaimana cara membuat pop-up book. Yang pertama ada stepfold. Stepfold merupakan bentuk patches yang saling terhubung membentuk anak tangga ketika kertas dibuka dengan membentuk sudut 90 derajat yang bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu step 3 dan step 4. Nah, bagian ini terdiri dari 2 sisi patches primer yang terkoneksi pada jalur lipatan yang berhadapan dengan garis tengah buku. Yang kedua ada tenfold. Tenfold merupakan bentukan 2 patches yang terhubung membentuk sudut 180 derajat yang bisa teman-teman lihat pada ten 3 dan ten 4. Nah, setiap patches dasarnya ini menyatu pada buku yang bisa dilihat pada ten 1 dan ten 2. Dan sisi lain yang berhubungan membentuk area line fold yang sejajar dengan garis tengah lipatan buku. Dan tipe yang ketiga ada tipe V-fold. V-fold merupakan bentukan dari 4 patches primer yang tiap 2 sisi berada di sisi buku, sisi lain di sisi buku sebelahnya. Selanjutnya ada kelebihan pop-up book. Kelebihan pop-up book yang pertama ialah buku pop-up dibuat dengan memakai kertas tebal supaya tidak mudah rusak atau sobek. Kemudian, tiap halaman buku pop-up memuat gambar yang menarik sehingga membuat anak peserta didik lebih aktif serta antusias mengikuti kegiatan belajar. Dan yang ketiga, buku pop-up book dapat digunakan secara mandiri atau berkelompok. Nah, adapun kekurangan dari pop-up book sendiri ialah yang pertama, untuk proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, menuntut ketelitian dalam pembuatan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan pun akan lebih mahal. Dan yang keempat, membutuhkan keterampilan khusus. Kemudian unsur penyajian pesan pun hanya berupa visual saja. Berikut merupakan tahapan cara membuat pop-up book. With you, I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you
room and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't. Pengertian Flipbox. Flip atau flipbox merupakan tumpukan lembaran kertas yang memuat gambar-gambar berkesinambungan, yang mana gambar-gambar tersebut menjelaskan tentang suatu proses yang apabila dijalankan akan menampilkan animasi klasik dan terlihat bergerak. Karakteristik flipbox yaitu yang pertama, diperoleh rasa seperti benar-benar membuka buku atau flipping experience. Yang kedua, dapat dikombinasikan dengan file video. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan file animasi. Yang keempat, terdapatnya fasilitas pencarian. Dan yang kelima, dapat pula dikombinasikan dengan gambar dan musik. Kelebihan flipbox yaitu yang pertama, menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dan yang keenam, membantu meningkatkan penguasaan siswa terhadap hal-hal abstrak atau peristiwa yang tidak bisa dihadirkan dalam kelas. Selanjutnya ada kelebihan dari flipbook digital. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat dikombinasikan dengan gambar, musik, dan video. Kemudian menghemat biaya. Kemudian pesan informasi secara audio, visual, dan video sehingga mudah dipahami peserta didik. Dan yang keempat, dapat menciptakan variasi belajar sehingga tidak menimbulkan kebosanan terhadap peserta didik. Nah, yang selanjutnya ialah kekurangan flipbook, baik manual dan juga digital. Yang pertama, informasi yang disampaikan cenderung lebih sedikit dan mendapat perhatian dari pembaca. Kemudian yang kedua, penggunaannya itu harus diinstal karena ketika misalkan listrik mati, media tidak dapat ditampilkan kepada siswa. Kemudian, e-book bersifat multimedia dengan fitur flipbook ini cenderung lebih sulit dibaca jika dibandingkan dengan e-book yang dirancang tanpa menggunakan bantuan software. Dan yang keempat, kekurangannya yaitu flipbook sendiri menggunakan kapasitas memori yang besar. Berikut ini merupakan cara membuat dan juga contoh dari flipbook modul digital. berbasis flipbook 3D pada konsep suhu dan kalor. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Semoga sedikit banyak dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian mengenai media pembelajaran pop-up book dan flipbook. Jikalau ada yang ingin ditanyakan dan diskusi, ditanyakan saja di WhatsApp grup yang telah disediakan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya yang telah mau menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang ilmu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.